Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini tangan gue ada sepatu basket yang rasanya ini bisa jadi sepatu basket terbaik di tahun 2021. So without further ado, Kobe 6 Greens Protro, check it out and stay tuned. Gila sih guys, ini sepatu asli keren banget. Gimana ya guys, sebagai fans Kobe ini tuh sepatu yang bisa dibilang fan favorite atau sepatu yang paling ikonik dari lininya Kobe Bryant di Nike. Dan akhirnya gue bisa punya sepatu ini tuh gokil banget. Gue sendiri sih sebenarnya udah ngefans sama siluetnya Kobe 6 dari lama. Yang versi OG-nya aja gue sempat punya 2 pair. Yang pertama versi yang OG colorway dan yang kedua gue punya versi yang obsidian. Gokil banget, asli sepatu Kobe 6 itu nyaman banget. Jadi sepatu ini kalau dirilis ulang itu tuh pasti booming banget. Dan terlebih lagi ya, kalau gue bisa ngomongin sedikit tentang resale value sepatu Kobe 6 yang edisi Greens ini tuh dulu kalau nggak salah udah sampai ke angka 10 jutaan. Gue nggak tahu pastinya berapa karena gue nggak terlalu merhatiin, tapi yang versi ini tuh memang bener ikonik banget guys. Sempat dipakai Kobe waktu pertandingan Christmas game lawan Miami Heat. Dan memang sepatu ini tuh langsung melejit dan langsung kayak eye-catching banget nih sepatu. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue itu udah ngefans sama siluetnya Kobe 6. Gue udah pakai sepatu ini. Dan yang cukup anehnya lagi sebenarnya gue tuh belum terlalu lama guys ninggalin sepatu ini. Jadi kalau nggak salah masih kayak sekitar 5 tahunan lalu terakhir gue pakai sepatu Kobe 6 yang versi OG. Dan gue itu bener-bener pakai sampai midsole-nya lepas, outsole-nya udah halus. Gue pakai main di lapangan outdoor, gue pakai main di lapangan indoor. Sebenarnya sepatu ini butuh banget yang namanya break in time. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, gue ngerasa sepatu ini bisa jadi sepatu terbaik di tahun 2021. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya gue sempat ngomong Kobe 5 itu juga merupakan sepatu yang masuk dalam top 5 picks gue di tahun 2020. Jadi ini gue bisa ambil sebentar. Ini Kobe 5. Ini yang gue namain evolusi dari tiap sepatu, Kobe 5 ke Kobe 6. Gue jadi ngefans banget sama sepatu Kobe karena apa yang dikasih dari kedua sepatu ini tuh gak jauh berbeda guys. Jadi setupnya sama, yang dirubah cuma beberapa part aja. Sehingga gue bisa bilang ada beberapa part yang gue suka di sepatu Kobe 6, tapi ada part juga yang gue suka di sepatu Nike Kobe 5. Jadi gue cukup optimis sepatu ini bisa jadi salah satu sepatu terbaik di tahun 2021. Karena selain sepatu ini dirilis persis sama versi OG-nya, jadi ada nilai nostalgic juga, tapi sepatu ini dirilis dengan bentuk Protro di mana ada update-update terbaru di sepatu Nike Kobe 6 kali ini. Dan juga buat kalian penasaran dengan harga retail dari sepatu Nike Kobe 6 Protro ini, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.599.000 dan gue ngedapetin sepatu ini dari Hoops Point guys. Jadi thank you banget buat Hoops Point. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu-sepatu basket, perlengkapan basket dan juga aksesoris basket, kalian bisa cek langsung ke website dari Hoops Point. Sepatu Nike Kobe 6 ini bener-bener dibikin kayak into the theme sama Black Mamba, jadi kayak ular gitu temanya ya guys. Jadi kalian bisa lihat di sekujur uppernya sendiri sih gokil banget. Ini kayak ada sisik-sisik ularnya. Dan ini sebenarnya kalau gue bisa bilang ya, dari materialnya sendiri tuh terdiri dari bahan micro mesh. Yang gua rasa penggunaan material yang ada di sepatu ini sedikit lebih nyaman overall feel-nya daripada sepatu Nike Kobe 5. Kobe 5 itu kan fuse, jadi berasa rada kayak plastiki dan butuh banget break in time. Dan di sepatu ini meskipun sama aja butuh break in time juga, tapi secara overall feel-nya menurut gue lebih nyaman guys. Tapi di samping itu di bagian scale-nya atau di bagian sisik-sisiknya ini terbuat dari material PU. Jadi memang sedikit keras, tapi material ini sebenarnya nggak cuma buat desain aja, tapi ini tuh juga buat kasih kalian support dan overall containment yang oke di sepatu ini. Di samping itu sisiknya ini juga berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material yang ada di bawah sini, jadi kalian mendapatkan overall material yang durable guys. Dan kalau gue bisa perhatiin lebih detail lagi, kayaknya bagian sisiknya itu rada beda sama yang versi OG. Yang ini tuh kayak lebih banyak gitu guys, gue nggak tahu kenapa sih, jadi berasa kayak sedikit beda gitu. Kayaknya yang OG tuh rada lebih lebar-lebar dikit atau gimana, gue juga sebenarnya rada lupa. Tapi sewaktu gue pegang ini kayaknya emang rada beda guys. Mungkin buat kalian yang punya versi OG-nya, kalian bisa komen di bawah apakah sepatu ini rada beda. Terutama kalau gue lihat di bagian sampingnya sini, yang bagian yang rata ini berasa beda banget sih. Kayaknya emang Nike bikin cetakan yang baru untuk sepatu Nike Kobe 6 Protro ini. Di samping itu di bagian belakang untuk heel-nya sendiri kalian mendapatkan material sintetik yang ini glossy.
Gue juga nggak inget kalau ini materialnya glossy kayak gini, dan waktu gue unboxing kayaknya ya lumayan keren lah ini dibikin glossy kayak gini. Plus ditambah lagi kalian juga akan mendapatkan TPU heel counter yang ini juga berfungsi banget untuk memberikan kalian support agar kalian terhindar dari cedera ankle. Jadi yang penting untuk menjaga kaki kalian itu terhindar dari cedera ankle itu bagian ininya guys. Maka dari itu kenapa kalian bisa lihat di sepatu Nike Kobe 4, Kobe 5, Kobe 6 semua ada bagian ini, karena ini benar-benar berfungsi banget. Bukan dari tinggi sepatunya itu menurut gue cukup minim, nggak terlalu penting juga, tapi yang penting adalah overall fit dan juga containment plus support yang ada di sepatunya guys. Di samping itu gue juga suka banget sama penggunaan material tang di sepatu Nike Kobe 6 ini materialnya sama kayak yang ada di Nike Kobe 5 yang diberi nama Cross Factor, atau kalian bisa lihat juga ini bentuknya kayak honeycomb gitu, kayak segi lima gitulah guys basically. Dan ini menurut gua material tang yang nyaman banget, karena selain ngasih fit yang bener-bener oke, ini juga bener-bener breathable di sepatu Nike Kobe 6. Untuk bagian fitnya ini part yang gua rasa cukup susah untuk ngalahin Kobe 5, karena Kobe 5 itu salah satu sepatu dengan fit yang bener-bener oke banget, sepatu yang bisa dibilang fitur terbaiknya itu di bagian fit, dan sepatu yang bisa dibilang punya fit yang perfect. Dan untuk sepatu Nike Kobe 6 Pro menurut gue ini sepatu fit true to size. Sepatu ini memiliki flywire di bagian samping untuk membantu kalian dalam memberikan overall fit yang oke. Ditambah lagi sepatu ini juga memiliki padding di bagian heel yang menurut gue cukup guys. Dan kalau gue bisa bandingin head to head sama Nike Kobe 5, di bagian samping ini berasa sedikit lebih longgar, dan kalau dari segi panjangnya sendiri gue ngerasa sih ini panjangnya sama aja guys, jadi normal dari segi panjang. Dan secara overall menurut gue sepatu ini masih dapat memberikan kalian overall fit yang snug dan juga one to one. Beberapa dari teman-teman gue juga nyaranin untuk naik setengah size, tapi buat gue ini fit true to size. Jadi buat kalian para wide footers atau kalian yang memiliki kaki yang lebar, pastikan kalian cobain dulu sebelum membeli sepatu ini guys. Kalau gue bisa saranin, kalian juga bisa beli sesuai dengan size Kobe 5 kalian. Cuma memang seperti yang gue bilang tadi, di bagian sampingnya ini overall fitnya rada beda dikit. Sepengalaman gue pakai sepatu Nike Kobe 6 yang pertama itu gue coba untuk naik setengah size, dan gue itu ngerasa ada heel slip ya. Jadi bagian heel itu kunciannya kurang oke waktu pertama kali gue pakai sepatu ini. Dan ternyata memang sepatu ini tuh cuma butuh break in time aja guys. Seiring gue pakai sepatunya, lama-lama itu materialnya bener-bener nyaman dan overall fitnya oke. Dan terlebih lagi di bagian insole-nya ini tuh juga perlu banget break in time, karena material insole yang digunakan di sepatu ini semakin sering kalian pakai, ini tuh bisa ngebentuk sesuai dengan bentuk kaki kalian masing-masing, dan itu asli nyaman banget guys. Kalau kalian bisa lihat bagian dalam insole-nya, di sini ada tulisan I wanna shoe that molds to my foot. Dan ini sorry aja gue nggak bisa tunjukin kalian langsung karena gue nggak bisa ngelepas insole-nya, ini kayak dilem gitu. Dan basically ya guys, ini salah satu insole yang nyaman banget. Jadi kalian harus sering pakai sepatunya, dan lama-kelamaan sepatu ini bakal jadi sepatu yang nyaman. Untuk versi yang Pro ini gue masih ngerasain ada heel slip sedikit meskipun gue beli true to size. Dan setahu gue juga Nike itu udah ngerubah las yang ada di sepatu Kobe 6 sehingga kita bisa mendapatkan fit yang lebih oke. Untuk bagian cushionnya sendiri, sepatu Nike Kobe 6 ini ada sedikit perbedaan ya, karena sepatu ini menggunakan versi Pro dan ada upgrade sedikit yang diberikan Nike untuk sepatu ini. Sekarang sepatu Nike Kobe 6 menggunakan teknologi Zoom Turbo, yang ini tuh mirip sama kayak yang ada di sepatu Nike Kyrie 7. Untuk versi originalnya dulu itu sepatu ini pakai matte zoom di bagian depan, bentuknya oval kayak cuma di bagian sini aja, dan di bagian heel kalian juga akan mendapatkan zoom unit guys. Cuma untuk di sepatu ini Zoom Turbo itu udah mengcover 100% lebih banyak, terutama di area forefoot. Cuma memang di samping itu di bagian heel kita nggak mendapatkan cushioning setup sama sekali di sepatu ini. Gue sih jujur aja prefer kalau Nike ngasih Zoom Turbo plus zoom di bagian heel, tapi ya memang it is what it is guys. Menurut gue bukan masalah yang cukup gede, karena kalau kita main basket kita itu mostly bergerak di bagian forefoot. Cuma menurut gue karena gue sering banget pakai sepatu Kobe, kebanyakan sepatu Kobe itu selalu ada zoomnya di bagian heel. Jadi gue ngerasa kayaknya lebih oke kalau ada zoom di bagian heel sih guys, lebih enak aja gitu. Cuma nggak apa-apa karena memang udah di-upgrade juga di bagian forefoot. Plus ditambah lagi sepatu ini juga udah menggunakan foam yang nyaman banget. Sepatu ini sekarang menggunakan Cushlon dan asli ini empuk banget sih guys. Untuk bagian tractionnya sendiri, sepatu ini menggunakan polar traction yang bisa dibilang mirip sama kayak sisik ular juga bagian bawahnya.
Jadi memang into the team banget. Kalian bisa lihat sepatu ini menggunakan solid rubber outsole di bagian heel dan juga translucent rubber. Dan jujur aja guys, selama gue pakai sepatu Nike Kobe 6 versi yang sebelumnya, gue nggak ada masalah sama sekali sama pola traction yang digunakan. Bener-bener ngegigit banget. Bahkan gue pakai di lapangan outdoor, indoor, bener-bener oke. Dan di samping itu untuk versi yang Pro ini, Nike itu juga ngatain kalau sepatu ini diberikan lebih banyak rubber, jadi kita mendapatkan coverage traction yang lebih banyak di sepatu Nike Kobe 6 Pro. Jujur aja untuk bagian tractionnya sendiri gue nggak bisa ngebedain versi yang ini sama yang versi sebelumnya karena gue nggak punya sekarang. Tapi ya basically dengan penggunaan traction seperti ini gue rasa bakal nggak jauh beda lah sama versi sebelumnya guys. Dan untuk fitur support di bagian outsole-nya sendiri, kalian juga akan mendapatkan carbon fiber shank plate di bagian tengah, plus tambah lagi ada outrigger di bagian samping dari sepatunya. And that's about it guys, overall review untuk sepatu Nike Kobe 6 Pro Greens. Ini sepatu yang bener-bener gue suka banget. Satu yang gue kelupaan ya, gue belum ngomongin ada extra lace juga warnanya crimson, dan gue bakal ganti juga biar mirip sama apa yang dipakai Kobe di lapangan. Gue ngerasa sepatu ini bener-bener bisa jadi kandidat sepatu di tahun 2021, dan meskipun sepatu-sepatu yang lain gue rasa bagus, ini tuh punya nilai nostalgic juga yang kayaknya paling nggak tuh bisa jadi sepatu favorit gue. Dan juga kalau kalian penasaran sama performance review untuk sepatu ini, tungguin aja di YouTube channel Naksir Stickers. By the way, ada beberapa sepatu yang masih ngantri performance reviewnya, dan karena memang gue harus pakai, plus ini lagi ada pandemi juga, jadi performance review sedikit tertunda guys, karena gue memang bener-bener harus pakai sepatunya beberapa kali, jadi gue bisa kasih kalian info yang akurat. So stay tune aja, dan kalau kalian penasaran sama live update juga, kalian bisa follow gue di Instagram @billyr22. Thank you so much guys buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Points. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.